Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Hidayat. Yang tadi saya bahas adalah predikat kata benda dalam bentuk formal. Ini rumusnya, tinggal tambahkan saja. Vokal konsonan, vokal konsonan, vokal konsonan, tambahannya imnika pertanyaan, imnida positif, animnida negatif. Imnika itu apakah artinya, imnida itu adalah, dan animnida itu bukan. Misalnya bukan Rahmat, Rahmat animnida. Spidol animnida, berarti bukan spidol. Spidol imnika apakah spidol? Spidol imnida adalah spidol. Spidol animnida bukan spidol. Langsung saja, yang tadi kita bahas formal, sekarang predikat kata benda dalam bentuk informal. Informal. Rumusnya, kata benda, sekali lagi KB itu kata benda, vokal konsonan. Kalau formal, vokal konsonan tambahannya sama. Tapi dalam informal, kalau vokal tambahannya yeyo, Y ini Y, yo gabungan Y itu gabungan yo dengan I, maka dibacanya Y, maka yeyo, yeyo. Kalau konsonan I, E itu gabungan, sekali lagi gabungan O dengan I, maka I, eyo. Ini untuk kalimat tanya. Yeyo, ieyo. Kata benda vokal konsonan dalam positif sama tambahannya yeyo. Positif ieyo. Ini juga positif. Sama, tapi dalam kalimat biasanya, dalam kalimat yang ada tanda itu cuman pada kalimat tanya. Maka kalau yeyo atau ieyo, kalau tidak ada tandanya, misalnya seperti ini, maka ini adalah kalimat positif. Karena sekali lagi dalam kalimat yang ada tandanya itu cuman di kalimat tanya. Kalau kalimat positif, kalimat negatif itu tidak ada tandanya. Sok aja survei bahasa-bahasa manapun, bahasa Inggris, bahasa apa gitu, yang ada tandanya itu hanya kalimat tanya. Jadi walaupun yeyo, ieyo ini juga positif, yeyo, ieyo, kalau tidak ada tandanya berarti itu namanya kalimat positif. Ini mas cuma sebagai agar kita paham, nanti mah tidak ada. Kalau kalimat positif tidak ada tandanya. Terus yang negatif, vokal konsonan sama. Kalau dalam bentuk formal tadi tambahnya animnida, animnida. Kalau dalam negatif ani yeyo. Kita ke contoh. Bogi. Bogi itu contoh. Tadi oija imnika dalam formal tadi oija imnika, oija imnida, oija anim nida.
Sekarang eija. Kalau dibikin kalimat tanya, karena akhirnya vokal nih akhir. Sekali lagi akhir ini vokal. A itu kan vokal. Maka tambahnya adalah yeyo. Kasih tanda tanya. Nih, kita masukkan yang ini. Kalau positif, oija yeyo. Yeyo-nya sama, cuman tidak ada tandanya, berarti ini kalimat positif. Kalau dalam formal maka oija im nikah. Kalau bawahnya oija im nida. Kalau negatif oija ani yeyo. Ini yang contoh kata benda oija akhirnya vokal, ini tambahannya. Dan yang kedua contohnya adalah yang konsonan. Coba misalnya kata bendanya kabang. Kabang itu tas, akhirnya konsonan, maka yang kita masukkan adalah rumus konsonan ini. Kita masukkan i e yo. I e yo. Sekali lagi, kalau dalam bentuk formal kabang im nikah, karena rumusnya vokal konsonan tambahnya im nikah buat pertanyaan. Tapi kalau dalam informal, kalau vokal yeyo, kalau konsonan i e yo. Kalau kalimat tanya pasti ada tandanya. Kalimat positif, maka kabang i e yo. Sama IEO-nya, cuman tidak ada tandanya, berarti ini kalimat positif. Kalau formal, maka kabang im nida. Kabang im nida, kalau formal. Terus, yang negatif, kabang ani yeyo. Karena rumusnya adalah vokal konsonan tambah ani yeyo. Ya kita tergantung rumus saja. Lihat rumus, pahami rumus baik-baik. Oija yeyo. Apakah kursi? Oija yeyo adalah kursi. Oija ani yeyo bukan kursi. Kabang iyeyo. Apakah tas? Kabang iyeyo adalah tas. Kabang aniyeyo bukan tas. Saya kira mudah, tinggal masukin saja, tinggal tambahkan saja, dan pahami baik-baik rumusnya, maka kita akan ngerti. Dan sekali lagi pesan saya, kalau huruf atau abjad Koreanya belum hafal, maka harus hafal dulu a, aya, a, ya, o, yo, u, yu, e, i, k, n, t, r, m, b, s, eng, j, c, h, k, h, t, h, p, h, h. Itu konsonannya, vokal rangkapnya juga. Jadi kalau abjad hafal, sekali lagi, maka kita akan bisa baca. Yang namanya belajar, syaratnya cuman, kalau untuk bahasa Jawa, untuk saya adalah seton, maka sering ngaton, maksudnya sering ketemu. Kalau untuk orang Sunda, maka saya bilangnya sepo, yaitu sering nempok. Sekali lagi, dalam belajar bahasa, maka harus sering ketemu kalau mau hafal. Sering ketemu. Dalam belajar bahasa tidak ada rumus, tidak seperti matematik. Syaratnya adalah kita jangan kalah, jangan gampang menyerah. Pahami, dan kalau masih kurang paham, silakan komen saja di bawah, akan saya jawab. Seperti itu. Setelah ini masih seputar predikat kata benda, nanti akan saya bahas kata tunjuknya. Kenapa? Karena bendanya sama, benda sama, manusia juga benda, penghapus juga benda, hewan juga benda. Yang membedakan itu adalah cara nunjuknya. Benda ini, orang ini, tempat ini,
Jadi yang membedakan itu bendanya sama, yang membedakan itu adalah cara menunjuknya. Maka saya akan bahas setelah ini, yaitu video selanjutnya masih membahas pola kalimat part ketiga. Dan semoga apa yang saya sampaikan barokah, menjadi ladang ilmu buat saya pribadi dan khususnya buat generasi penerus. Terus dukung saya, share, subscribe, karena mungkin buat Anda ini tidak buat Anda mah buat apa ini, tapi mungkin manfaat buat generasi penerusnya, yaitu mungkin buat anak Anda, buat saudara Anda. Jadi dengan mendukung saya, insya Allah akan saya bahas dari dasar bahasa Korea sampai nanti bahas buku bahasa Korea, bahas soalnya juga. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.